Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang data warehouse dari pertemuan pertama sampai ke 7, di mana video ini yaitu tugas UTS dari materi data warehouse. Oke, singkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi data warehouse yang pertemuan pertama, yaitu pengenalan data warehouse. Data warehouse atau gudang data, yaitu gabungan dari berbagai sumber yang berbeda yang memiliki variasi waktu kedalaman penyimpanan tunggal berdasarkan subjek yang dipilih untuk memudahkan dalam mengakses serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Adapun tujuan dari data warehouse yaitu meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirim informasi ke dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Untuk mengelola data warehouse ada dua cara, yaitu data warehouse dengan OLTP. Perbedaannya yaitu kalau OLTP menangani data saat ini, sedangkan data warehouse lebih cenderung menangani data masa lalu, data yang udah lama. Yang kedua yaitu data bisa disimpan pada berbagai platform, sedangkan data warehouse hanya disimpan dalam satu platform. Ada beberapa perbedaan dari OLTP dan data warehouse yang lainnya ya. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu karakteristik dan strategi informasi. Ada terbagi menjadi 5, yaitu integrated, terintegrasi dalam sistem yang besar, data integrity, akurasi dan terjaga, accessible, dapat dengan mudah diakses, credible, data dan informasi dapat dipercaya. Yang kelima, time, sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. Dari karakteristik strategi informasi ini ada operasional sistemnya yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendapatkan data dengan menjalankan proses bisnis. Yang kedua, data order. Yang ketiga, data pengirim. Yang keempat, data tagihan. Yang kelima, data pembayaran. Ya, di sini ada 4 level kebutuhan dalam proses analisis. Yang pertama, dapat menjalankan query dan report sederhana dari data current dan history. Yang kedua, dapat menjalankan berbagai kemungkinan analisa dari berbagai cara. Yang keempat, dapat digunakan untuk query step back, analisis, dan kebutuhan lainnya. Yang keempat, fokus pada kondisi data history dan menggunakannya untuk kebutuhan yang akan datang. Pertemuan ketiga, data multidimensional. Data multidimensional di sini ada 2 yang akan dibahas, yaitu data warehouse dan data mart. Ada pula perbedaan keduanya, yaitu yang pertama, data warehouse merupakan gabungan dari data mart yang levelnya berbeda pada perusahaan atau organisasi. Yang kedua, data mart merupakan bagian dari data warehouse yang berbeda pada level departemen pada perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, data warehouse digunakan pada perusahaan atau organisasi yang melingkupi semua proses, sedangkan data mart digunakan pada departemen. Di sini ada tabel spreadsheet yang bisa kalian lihat pada gambar berikut, sedangkan curve dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun pemodelan data multidimensi, yaitu star schema, dengan yang kedua snowflake schema. Star schema dapat dilihat pada gambar berikut, di mana star schema ini mempunyai kelebihan, yaitu lebih simpel, mudah dipahami, hasil proses query relatif lebih cepat, sedangkan kekurangannya lebih boros pada space. Sedangkan snowflake schema
Adapun gambar berikut, jadi dapat kalian lihat skemanya bagaimana. Snowflake skema ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu pemakaian space yang lebih sedikit, update dan maintenance yang lebih mudah. Kekurangannya, model lebih kompleks dan rumit, proses query lebih lambat, dan performance-nya kurang bagus. Pertemuan keempat yaitu model pemrosesan data dari CAP. Ada 3 proses pemodelan data dari CAP, yaitu MOLAP, ROLAP, dan HOLAP. Yang pertama, MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, di mana model ini menyimpan data pada struktur data multidimensi. Struktur MOLAP ini tidak tersimpan pada warehouse, tetapi tersimpan pada HOLAP server, sehingga performance query yang dihasilkan sangat bagus. Model MOLAP sesuai untuk database dengan ukuran kecil dan sedang. Yang kedua, ROLAP, Relational Online Analytical Processing, di mana proses ini menggunakan tabel pada data relasi, data warehouse untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus. ROLAP tidak menyimpan salin database, ia mengakses langsung pada tabel fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada ROLAP mempunyai respon time yang lebih lambat dibandingkan MOLAP dan HOLAP. Karakteristik HOLAP digunakan untuk menyimpan data yang besar dan jarang dilakukan proses query. Yang ketiga, HOLAP, Hybrid Online Analytical Processing, yang merupakan gabungan dari MOLAP dan ROLAP. Detail data tersimpan pada tabel relasi, tapi agregasi data tersimpan dalam format multidimensi. Pertemuan kelima, yaitu pemodelan data warehouse. Ada 4 langkah data warehouse. Yang pertama, desain data warehouse yang terdiri dari 2 bagian, yaitu logical design, yang menjelaskan bahwa logical design ini menggunakan EL diagram, di mana mencari objek-objek penting entitas, mendefinisikan atribut, dan membuat relasi. Yang kedua, physical design, merubah dari logical design menjadi objek-objek database, tabel space, tabel integrity, concentrate, dan lain-lain. Langkah kedua yaitu ekstraksi, transformation, and loading, ETL, adalah proses pengekstrakan data dari sumber data yang kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse, yang dilakukan secara periodik untuk membutuhkan bisnis dengan analisa data yang akurat. Yang ketiga, create dimensi. Dimensi adalah sebuah struktur yang terbentuk dari satu atau lebih hierarki yang mengintegrasikan data. Dimensi terbentuk dari satu atau lebih tabel. Setiap kolomnya mempresentasikan level pada hierarki. Adapun alur pembuatan dari dimensi, yang mana alurnya dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi dapat kalian lihat sendiri alurnya bagaimana, proses pembentukannya bagaimana. Jadi ya begitu proses pembentukan datanya. Yang keempat, create CAP. Adapun alur dari pembuatan data ini yaitu dapat dilihat dari gambar berikut. Jadi di situ ada struktur atau langkah-langkah awal dalam membuat CAP. Yang pertama, menentukan nama CAP, memilih tabel fakta. Yang ketiga, memilih measure, dan yang keempat, memilih dimensi. Pertemuan ke-6, yaitu kali ini materinya tentang Big Data. Big Data terbagi menjadi 5. Yang pertama, culture, yang kedua mining,
yang keempat method, yang keempat use case, dan kelima resource. Dari pembagian big data itu akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, big data culture. Manusia memproduksi beragam data yang jumlahnya sangat besar, dan begitupun juga ukurannya sangat besar juga, yang dapat dilihat dari berbagai contoh, misalkan astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, dan finansial. Di sini ada skema tentang pertumbuhan data yang di sini terdapat, kalian bisa lihat sendiri kan, ada Google, domain, Facebook, YouTube. Pertumbuhan datanya itu sangat besar. Jadi ya, data warehouse itu kayak pengolahan data yang cukup besar lah kalau dibilang. Pertemuan ketujuh. Pertemuan ini adalah materi penutup dari beberapa video yang saya jelaskan tadi. Di pertemuan ketujuh ini, saya cuma singkat menjelaskannya karena materi pertemuan 7 ini banyak sekali. Jadi saya akan menjelaskan intisari dari pertemuan 7, yaitu arsitektur dan infrastruktur data warehouse. Arsitektur data warehouse yaitu semua hal yang menggabungkan fungsi dan layanan data warehouse menjadi satu yang berjalan bersamaan. Area kerjanya yaitu ada 3, data akuisisi, data storage, dan informasi delivery. Adapun karakteristiknya yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan dan lingkungan hidup yang berbeda, yang terbagi menjadi 4, yaitu arsitektur data warehouse atau biasa juga OLTP. Yang kedua, 1 sesi yang mengurus banyaknya volume. Yang ketiga, aspek-aspek yang terdiri dari butir data, data eksternal, dan type file. Yang keempat, efek terhadap existing OLTP. Yang kedua yaitu isi data. Data warehouse atau isi data ini terbagi menjadi 4, yaitu data warehouse, data read only, OLTP, data bisa berubah. Yang kedua, sebelum data dimasukkan ke data warehouse, banyak proses yang dilakukan. Yang ketiga, disimpan dalam lingkup bisnis. Dan yang keempat, data history. Bagian ketiga dari karakteristik data warehouse yaitu analisis kompleks dan respon cepat, yang terbagi menjadi beberapa, yaitu analisis interaktif dan kontinu atau berkesinambungan. Yang kedua, variasi fungsi dan metode analisis. Yang keempat, easy to use. Dan dan terakhir, data history. Oke guys, itu tadi materi yang saya dapat sampaikan, materi perkuliahan dari pertemuan ke-1 sampai ke-7 yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau saya menyebutkan salah, karena ya bikin video itu nggak segampang yang kalian kira. Sekian dan terima kasih video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau nggak suka ya nggak usah dilihat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.